Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, selamat pagi, selamat podcast ini dan juga nonton juga mungkin episode kedua dari podcast kita karena sebagai self control dari perilaku konsumtif. Kita udah ada di episode kedua, sekarang masih dengan bahasan yang sama yang masih berkaitan tentunya. Terus sekarang kita udah memasuki masuk ke bagian yang lebih dalam lagi dari sifat konsumtif ini. Cuman ini kayaknya adalah sesuatu cara supaya kita bisa mengurangi atau mungkin bisa mengubah sifat konsumtif kita, yaitu sifat qanaah. Jadi judul episode kedua ini adalah sifat qanaah. Masih bersama narasumber yang sama, yaitu Kak Lutfi. Halo Kak Lutfi. Halo. Halo. Jadi di episode kita sama-sama mengetahui apa sih itu sifat qanaah, terus gimana ciri-cirinya. Mungkin langsung aja kayak kita mulai episode kedua kali ini. Oke, sifat qanaah nih Kak. Ini kalau nggak salah dulu aku belajar sifat ini tuh SMA masih ada ya pelajaran kayak sifat qanaah ini masih dipelajari. Cuman Perdo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah rasulnya saya itu ya. Kalau ini bukan bidang yang banget saya dalami, kekurangan ya. Jadi ini ya sekedar hal qanaah. Qanaah bahasa sederhananya itu merasa cukup dengan nikmat Allah. Nah, jadi ini tuh salah satu bentuk dimana kita itu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan itu. Segala nikmat hidup, nikmat apapun yang bisa kita rasakan di sini, bahkan dari hati juga. Nah, dari hadis ini dari Ubaidillah bin Hisran al-Asy'ari dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri keluarga dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah berkumpul pada dirinya. Nah, di sini nikmat ini bakal kerasa gitu. Jadi kita emang dianjurkan untuk bersyukur. Nah, jadi 3 nikmat itu udah ada dalam diri kita, makanya kita hanya tinggal menggunakannya aja. Nikmat tadi ya, diberikan kesehatan badan, memiliki makanan pokok pada hari itu, dan keluarga. Itu sudah ada di diri kita, dan gimana caranya kita bersyukur akan hal itu. Nah, itu sudah jadi nikmat yang besar. Nah, makanya itu sifat qanaah itu wajib sebenarnya untuk ditanamkan pada anak pada saat dia masa dimana dia belajar. Masa belajarnya anak-anak itu panjang ya sebenarnya. Masa anak-anak masih umur SD, di bawah SD itu dimana mereka masih berpikir dengan konkret. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu anak-anak secara abstrak gitu. Contohnya misalkan kayak ngasih tahu rasa malu, hati gitu. Itu tidak akan bisa kita kasih tahu. Mereka tidak akan paham akan hal itu karena pola pikir mereka adalah konkret. Pola pikir mereka tuh masih konkret banget. Jadi yang kayak tahu jadi aja gitu. Misalnya contoh ada anak kecil nanya, ini cara bikin bayi gimana sih? Ya, misalkan ini kalau gila ya sampai ada pertanyaan gini ya, itu bakal sulit banget dijelaskan. Karena kalau kita jelaskannya kayak masih abstrak, contoh kayak
ayah dan ibu tidur, nah itu bakal ditanya lagi, tidur emang tidak bisa hamil. Nah karena mereka masih kok tidur aja bisa bikin dede bayi ada gitu ya. Betul, karena mereka masih konkret gitu. Jadi harus ada bentuknya gitu, Mas, yang bisa masuk ke logika mereka. Nah, lalu gimana cara menanamkan qanaah ini saat masih umur segitu gitu ya? Caranya simple gitu, dengan berperilaku gitu, dari perilaku. Kita ajarkan kita gunakan apa yang ada gitu, jangan kasih banyak anak pilihan. Contoh misalkan makanan gitu. Makanan gini ada meja makan gitu ya, bilang aja ke anak kita, alhamdulillah hari ini kita makan ini gitu. Jadi kalau udah ngasih rezeki seperti ini, jadi kita syukuri gitu ya. Nah itu kita tanamkan sifat itu, itulah sifat qanaah, di mana kita mensyukuri segala nikmat Allah dari hal kecil seperti itu. Kecil seperti kita beri hadiah, selalu tanamkan di mana ini tuh ada campur tangan Allah gitu. Jadi mereka bersyukur karena ini nikmat dari Allah. Karena sifat qanaah itu sifat yang sangat bagus, yang merasa cukup selalu gitu. Bahkan saya pernah lihat ya, ada video orang bule, anak kecil dikasih hadiah gitu, bungkus bentuknya pisang, emang isinya pisang tapi dibungkus kado. Saat dibuka dia so happy gitu dengan pisang, ya hadiah sebuah pisang aja, dan dia merasa cukup akan hal itu. Itu benar-benar sifat yang mulia banget. Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup, dan qanaah merasa cukup dengan rezeki tersebut. Jadi ya ia merasa cukup akan hal yang kecil itu. Merasa cukup. Itu benar sifat yang mulia. Merasa, itu benar. Ya itu benar sifat yang mulia. Itu sekilas perihal qanaah. Iya Kak, terima kasih buat penjelasannya mengenai sifat qanaah. Udah jadi terbantu lagi ingat-ingat pelajaran yang dulu nih. Sifat qanaah ternyata adalah sifat yang sifat merasa cukup akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ke diri kita ya Kak ya. Nah lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih Kak. Kembali lagi pasti kita punya ciri-ciri atau indikator di mana apa sih yang bisa mungkin kita cross check atau kita periksa nih dari diri kita gitu ya. Kayaknya ciri-ciri ini ada nggak sih di diri aku gitu. Udah jadi hamba yang punya sifat qanaah belumnya? Kira-kira apa sih Kak ciri-ciri atau indikatornya yang Kakak tahu? Ciri-ciri qanaah. Itu kita nggak bisa menilai ya kadang kalau kita beda-beda. Iya betul. Bahkan pas kita introspeksi diri aja, mungkin aspek qanaah itu tidak kita masukkan di situ. Iya. Pasti lebih ke sifat bersyukur gitu. Dimana kalau kita sering merasa kayak ngeluh atau bahkan kayak merasa tidak puas dengan sesuatu hal, bahkan dengan nikmat yang kita dapatkan gitu. Contoh misalkan kita dapat keluarga gitu, keluarga yang broken home seperti keluarga lainnya, tapi tidak merasa puas akan hal itu gitu. Tidak puas karena hanya karena sebuah masalah, 1-2 masalah, nah itu jadi rasa tidak puas. Nah itu termasuk tidak bersyukur, kita tidak merasa nikmat. Pokoknya nggak bisa merasa nikmat, puas dengan nikmat yang gitu ya. Syukur. Jadi apa ya istilahnya ya, tidak bisa menikmati nikmat Allah yang dikasih. Iya, karena itu tadi dia tidak merasa puas akan hal itu, tidak cukup akan hal itu. Kayak misalkan udah dikasih, contoh misalkan kayak istilahnya ya kan, udah dikasih susu masih minta yang lain gitu. Nah itu nggak bisa merasa. Pengennya yang tambah terus ya. Nah terus mungkin sifat qanaah ini adalah sifat yang harus kita pelajari setiap hari kayak, karena kehidupan kita kan nggak berhenti di satu titik gitu, karena kita akan terus berjalan, kehidupan kita juga up and downs, dan kayaknya sifat qanaah ini emang benar-benar harus harus kita latih terus supaya nggak pudar, apalagi sampai hilang
seperti itu kayak setelah mendengar penjelasan dari Kak Lutfi tadi. Nah mungkin kita juga sama-sama belajar masih tentang caranya bersifat qanaah ya kayak sebagai seorang hamba dan juga manusia ya. Nah cuman sedikit banyak apa sih Kak mungkin dampak yang Kakak rasain kalau kita sendiri itu punya sifat qanaah yang ada di dalam hati dan kita praktekkan kehidupan kita sehari-hari. Gitu, Kak. Oke. Mungkin lebih mudah bersyukur atas hal-hal nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik. Kalau seorang qanaah itu seseorang yang memiliki qanaah tinggi, ya walaupun tidak punya apapun atau masih kalau dalam pemutaran kehidupan dia merasa paling bawah kondisinya, dia tetap merasa bersyukur. Bersyukurnya adalah bukan dalam keadaannya, akan tetapi atas keimanan yang ada di hatinya gitu. Dimana ternyata walaupun aku dalam keadaan seperti ini, Allah Tuhan masih memberikan hidayah gitu berupa keislaman. Itu emang ciri-ciri inti dari qanaah yang paling inti ya, paling tinggi. Tapi cara bersyukurnya itu gimana? Cara bersyukurnya ya itu pertama dengan mentauhidkan Allah gitu. Yang kedua kita mempelajari ilmunya Allah. Lalu kita juga mempelajari ilmunya Allah sampai kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan tidak melanggar larangan-larangan Allah. Itu cara qanaah yang paling baik. Nah, dia mensyukuri apa yang ada yang dalam hatinya itu minimal. Lalu selanjutnya dengan modal seperti itu, nikmat yang lainnya akan ia rasakan dengan lebih mudah gitu. Dia akan mudah menikmati, mudah meresapi nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat hidup, nikmat kesehatan segala macam. Yang bahkan kita sering kita lalaikan adalah nikmat waktu gitu. Bagaimana kita melalaikan waktu. Nah, kalau orang qanaah ini bakal merasakan nikmatnya waktu ya, dengan cara kayak memanfaatkan waktu dengan efisien gitu atau dengan penuh dengan ibadah gitu misalkan ya. Nah, kan sering juga kalau ya saya pribadi juga masih merasakan kok waktunya singkat sih, tapi kalau saya flashback ternyata ya karena diri saya sendiri juga gitu waktu itu jadi singkat banget gitu. Karena procrastination lah misalkan. Nah itu kan salah satu contoh kayak qanaahnya kurang gitu. Merasa nikmatnya kurang, tidak mencukuri dengan baik. Oke, itu ya dampak-dampaknya tadi udah dijelaskan sama Kak Lutfi sedikit tentang dampak apa sih yang bisa kita rasakan apabila kita mempraktekkan dan menjalani kehidupan kita dengan sifat qanaah. Nah, seperti biasa sama di episode pertama, aku bakal mencoba merangkum topik pembicaraan kita pada hari ini mengenai sifat qanaah ya. Jadi sifat qanaah ini adalah sifat yang artinya kita merasa cukup, merasa puas dan merasa bersyukur atas pemberian atau nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita selama hidup ya. Dan menurut penjelasan Kak Lutfi tadi, anak-anak adalah yang harusnya tuh ditanamkan secara baik dan benar mengenai sifat qanaah karena nantinya akan berpengaruh ke tumbuh kembangnya kayak dan juga mungkin saat dia besar nanti. Mungkin caranya adalah dengan cara kita berperilaku qanaah seperti jangan terlalu mengasih banyak pilihan kepada anak-anak kita nanti atau mungkin saudara kita, keluarga kita yang kita kenal masih kecil agar dia bisa lebih mudah merasakan cukup atau rasa syukur di dalam hatinya. Karena seperti udah kakaknya bilang tadi, karena pola pikir anak-anak itu masih konkret, belum bisa menjabarkan sesuatu hal seperti orang dewasa. Terus juga sifat qanaah ini penting banget karena dengan adanya sifat dan rasa syukur yang kita miliki tentunya
kita bakal lebih enjoy dan lebih mudah dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terus juga akan lebih mudah menjauhi larangan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu teman-teman, episode kedua di podcast kita kali ini dengan tema sifat qanaah. Tapi tenang aja, bakal ada episode ketiga habis ini. So, jangan kemana-mana, masih ada aku, Namira, dan juga Kak Lutfi yang bakal masih membahas mengenai topik kita, yaitu qanaah sebagai self-control dari perilaku konsumtif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!